Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Mata kuliah Matematika SMA, dosen pengampu Bapak Aswan Effendi SPDI MPD, dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Diah Anggraini Fitri, Cipranawati, dan Yulis Marayanis. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahan ajar, yaitu Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, mata pelajaran Matematika, kelas 11 semester ganjil, materi pokok yaitu tentang transformasi. Kemudian kompetensi inti. Sikap. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu keterampilan. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar. Pertama, menganalisis sifat-sifat transformasi, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyajikan objek konseptual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek dan menerapkan aturan transformasi di dalam memecahkan masalah. Dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mampu mengidentifikasi sifat-sifat transformasi dengan pendekatan koordinat. Kedua, mampu menerapkan sifat-sifat transformasi dengan pendekatan koordinat dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu menyajikan objek kontekstual terkait sifat-sifat objek transformasi. Yang keempat, mampu menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek transformasi. Yang terakhir, mampu menerapkan aturan transformasi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti geometri dari suatu transformasi. Yang kedua, menjelaskan operasi translasi pada bidang dan aturannya. Yang ketiga, menentukan persamaan transformasi dilatasi pada bidang. Yang ketiga, menentukan persamaan transformasi rotasi pada bidang. Dan yang terakhir, menentukan persamaan transformasi refleksi pada bidang. Kemudian, masalah kontekstual. Menurut Umbara, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Masalah kontekstual yang dapat dihubungkan dari materi transformasi dengan kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama, translasi, yaitu pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Peralatan yang biasa dipakai di dalam mall ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lain. Yang kedua, refleksi. Teori refleksi bisa diaplikasikan dalam pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Dengan menggunakan air yang jernih, seorang fotografer bisa menggunakan refleksi air sehingga dapat menghasilkan hasil foto yang baik dan indah. Yang ketiga, dilatasi.
Pada mikroskop atau alat pembesar yang merupakan alat penting di laboratorium foto, alat ini digunakan untuk memperbesar foto dan negatifnya atau klisenya. Dengan menggerakkan film di depan lensa, memungkinkan untuk mengubah ukuran foto yang dihasilkan. Yang terakhir, rotasi. Biang lala tersebut merupakan contoh rotasi dalam transformasi. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran. Kita masuk ke deskripsi materi, yaitu tentang transformasi, di mana transformasi adalah suatu pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Nah, di dalam transformasi itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian. Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Misalkan X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A, X, Y dengan T, A, B menggeser ordinat Y sejauh B, sehingga diperoleh titik A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi ditulis A, X, Y. Jika T, AB, maka A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Contohnya, bayangan titik 3,-7 oleh translasi 42 adalah P 3-7, T 42, maka P aksen 3 ditambah 4, min 7 ditambah 2. P 3-7. Jika T 42, maka P aksen 7-5. Jadi bayangan titik 3,-7 oleh translasi 42 adalah 7,-5. Selanjutnya B, refleksi atau pencerminan. Seperti halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Pencerminan terhadap titik asal 0,0. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap atau ke titik asal 0,0, maka bayangannya adalah P aksen min A, min B. Dituliskan A, AB. Jika C0, 0,0, maka A aksen min A, min B dengan min A, min B sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali AB. Dengan demikian, pencerminan terhadap titik 0 ditunjukkan dengan matriks C0, 0,0 sama dengan min 1, 0, 1, min 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen min A, min B. Dituliskan A, AB. Jika C sumbu X, maka A aksen A, min B dengan A, min B sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali AB. Dengan demikian, pencerminan terhadap titik 0 ditunjukkan dengan matriks C sumbu X sama dengan 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen min A, B. Dituliskan A, AB. Jika C sumbu Y, maka A aksen min A, B dengan min A, B sama dengan min 1, 0, 0,
0, 1 dikali AB. Dengan demikian, pencerminan terhadap titik 0 ditunjukkan dengan matriks C sumbu Y sama dengan min 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0 jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen min A, B. Dituliskan A, AB. Jika C sumbu Y, maka A aksen min A, B. Dengan min A, B sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali AB. Dengan demikian, pencerminan terhadap titik 0 ditunjukkan dengan matriks C sumbu Y sama dengan min 1, 0, 0, 1. Jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen B, A. Dituliskan A, B. Jika C, Y sama dengan X, maka A aksen B, A. Dengan BA sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali AB. Dengan demikian, pencerminan terhadap titik 0 ditunjukkan dengan matriks C, Y sama dengan X sama dengan 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka bayangannya adalah A aksen min Y, min X. Dituliskan A, X, Y. Jika CY sama dengan min X, maka A aksen min Y, min X. Dengan min Y, min X sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali XY. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Dituliskan A, XY. Jika C, X sama dengan H, maka A aksen 2H dikurang X, Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X, Y terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen X, 2K dikurang Y. Dituliskan A, X, Y. Jika CY sama dengan K, maka A aksen X, 2K dikurang Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik A, B. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah A aksen 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Dituliskan A, X, Y. Jika C, A, B, maka A aksen 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Ini saya akan membahas tentang rotasi atau putaran. Nah, jadi rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Nah, jadi besar rotasi dalam transformasi geometri itu kita misalkan sebesar alfa. Itu karena disepakati oleh beberapa ahli, yang berarti untuk arah yang berlawanan dengan arum jam, maka nilainya itu sangat positif. Nah, begitu juga sebaliknya, jika perputaran rotasi suatu benda itu searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk itu adalah negatif atau minus alfa, kayak begitu. Oh iya, sebelum contoh kita masuk ke rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, jadi di situ udah jelas penjelasannya. Jadi di situ diumpamain titik PXY itu diputar sebesar theta berlawanan arah putaran jam terhadap titik pusat O 0,0. Maka diperoleh bayangan P absen, X absen, Y absen dengan nilai X absen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta dan Y absen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, teman-teman bisa lihat itu kan jadinya PXY, maka P absen, X absen, Y absen sama dengan P absen X cos theta dikurang Y sin theta, X sin theta ditambah cos theta.
Nah, ya udah dimasukin aja tuh nilainya gitu kan. Nah, jadi kan si P absennya ini udah ada nih nilainya seperti yang di atas itu. Jadi untuk hasil selanjutnya itu kita lakukan x dan y itu variabelnya kita keluarkan. Jadi cos theta min sin theta cos theta dikali xy, kayak begitu. Nah, tadi kan kita sudah jelas tuh tentang rotasi terhadap titik pusatnya. Sekarang kita masuk ke contoh, dimana contohnya itu bisa kalian lihat di PowerPoint. Nah, jadi titik A nya itu 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah. Lalu yang ditanyakan itu bayangan titik A nya itu berapa. Yaudah, kita masukin aja, gampang kok, tinggal kita masukin aja sesuai dengan peraturan yang udah kita lihat di rotasi terhadap titik pusat. Jadi masukin aja tuh x absen y absennya, lalu kita kalikan tuh matriksnya 0 min 1 min 1 0 dikali xy. Nah, jadi x absen y absennya itu sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali nilai dari si xy nya itu. Si nilai dari si x dan y nya itu kan 2 dan 1. Ya udah, jadi nilai akhirnya itu adalah x absen y absen sama dengan 2 dan 1. Nah, hasil akhirnya itu adalah A21 menuju R090 derajat adalah A absen sama dengan min 1 dan 2. Lalu kita masuk ke rotasi putaran terhadap titik pusat A, B. Sistemnya tuh sama gitu kan. Kalau misalnya dia berlawanan arah maka nilainya positif kayak gitu. Nah, ini di kasus ini P absen X absen Y absennya itu nilainya X absen dikurang A sama dengan X dikurang A cos theta dikurang buka kurung Y dikurang P tutup kurung sin theta, dan Y absen dikurang B sama dengan XA sin theta ditambah Y kurang B cos theta. Dituliskan P absen X absen Y absennya dengan X absen itu nilainya X cos theta dikurang Y sin theta, dan Y absen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Dituliskan seperti yang ada di PowerPoint. Langsung masuk ke contoh. Contohnya itu jika garis X dikurang 2Y sama dengan 5 diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawan arah putaran jam, maka persamaan bayangannya adalah, langsung jawab aja. X absen Y absennya itu sama dengan matriks 0 min 1 1 0 dikali X dikurang A Y dikurang B ditambah AB. Jadi X absen Y absennya sama dengan 0 1 min 1 0 dikali X kurang 2 Y dikurang 4 ditambah 2 4. Jadi X absen Y absennya itu sama dengan min Y tambah 4 X min 2 ditambah 2 dan 4 gitu. Menghasilkan min Y tambah 6 X tambah 2. Dengan demikian kita dapat tuh nilai dari X absennya itu sama dengan min Y ditambah 6, Y absennya itu X tambah 2, Y nya itu sama dengan min X tambah 6, X itu sama dengan Y dikurang 2. Lalu kita substitusikan ke garis, dimana X dikurang 2Y sama dengan 5. Masukin aja tuh nilainya. X nya tadi kan udah diketahui, Y dikurang 2 dikurang 2 dikali min X ditambah 6 sama dengan 5. Udah masukin aja gitu kan. Yang variabelnya yang sama tuh disamain, yang nilainya sama itu silahkan ditambahkan kayak gitu. Jadi hasil persamaan bayangannya itu sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 19. Lalu kita masuk ke dilatasi atau perkalian. Jadi dilatasi dalam transformasi geometri ini berbeda dengan translasi, refleksi, dan rotasi yang hanya mengubah posisi benda. Kalau dilatasi, kita melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Jadi, ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini tergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Masuk ke contoh.
Titik A 1,2 bila dilatasikan dengan skala 2 dan pusat 0,0 dilanjutkan dengan dilatasi skala min 3 dan pusat 0,0 adalah langsung jawab aja. Nah, jadi X absen Y absennya itu sama dengan K A kali B. X absen Y absen sama dengan 2 dikali 1 dan 2. A 1, 2 dimana D 0,2 menuju A absen 2,4 menghasilkan X absen Y absen sama dengan 2 dan 4. A absen 24 dimana D 0 min 3 menuju A absen kuadrat X absen kuadrat Y absen kuadrat sama dengan X absen kuadrat Y absen kuadrat sama dengan min 3 dikali 2 dan 4. Jadi X absen kuadrat Y absen kuadrat sama dengan min 6 dan min 12. Hasil akhirnya sama dengan A absen 2 dan 4 di mana D 0 min 3 menuju A absen kuadrat min 6 min 12. Jadi dilatasi dari mereka adalah min 6 dan min 12. Kemudian contoh soal tentang masalah kontekstual. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm2 atau alas berbentuk lingkaran. Suatu saat, ibu melihat semut telah masuk ke tempat gula tersebut. Ibu membersihkan gula tersebut dari semut dan segera menutup tabung dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Dapatkah kamu mengamati perubahan yang terjadi pada karet gelang tersebut? Hitunglah besar faktor skala perkalian pembesaran karet tersebut. Nah, maka penyelesaiannya adalah dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa ukuran gelang tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar keliling tabung. Nah, di situ sudah ada gambar karet gelang dan gambar tabungnya. Maka jari-jari karet gelang atau R sama dengan 1/2 dikali diameter sama dengan 7/2 cm. Kemudian jari-jari tabung, luas alas tabung sama dengan PR kuadrat sama dengan 22/7 kali R kuadrat sama dengan 616 cm2. R kuadrat sama dengan 7/12 dikali 616 cm2 sama dengan 196 cm2, maka R sama dengan 14 cm. Jadi jari-jari tabung banding jari-jari karet gelang sama dengan 14 banding 7/2 atau 4 banding 1. Dan faktor skala pembesar karet gelang adalah 4.